Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Budik Damber. Kembali lagi bersama saya Sudarmanto, praktisi Budik Damber. Untuk kali ini saya akan memberikan 10 kesalahan dalam Budik Damber. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kali ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menambah sedikit banyak perbaikan dalam Budik Damber. Yang pertama adalah pemilihan benih lele yang tidak berkualitas. Nah, saya pernah mengalami sendiri ketika saya membeli benih lele. Ketika itu saya membeli 300 ekor benih lele. Nah, setelah kami budidayakan selama lebih kurang 2 bulan dan saya terus pantau perkembangannya, ternyata pertumbuhan lelenya sangat tidak signifikan. Dan ternyata penyebab dari tidak signifikan pertumbuhannya itu bukan karena kurang pakan. Secara ketahanan hidup dia relatif baik, tapi pertumbuhannya sangat lambat. Jadi ternyata berawal dari benih lele yang tidak berkualitas. Jadi ketika kita ingin membeli benih lele, kita harus dan wajib bertanya kepada pembudidaya benih lele. Lele yang kita beli ini sudah sortiran yang keberapa? Jadi kalau untuk para pembenih lele ini, jadi ada tingkatannya. Misalkan ketika ada anak atau benih lele pembesaran, biasanya mereka akan jual minimal ukuran 5 cm. Nah, kalau kurang mereka tidak akan jual karena kebutuhan pakannya berbeda. Nah, ternyata ada tingkatan atau kelas dari si benih ini. Ada sortiran pertama, sortiran kedua, dan ketiga. Nah, kita harus tanya apakah benih yang kita beli ini sortiran pertama atau yang keberapa. Nah, ternyata yang saya beli adalah sortiran ketiga. Jadi benih lele yang sangat lambat pertumbuhannya. Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus membeli benih lele yang berkualitas dan kita tanya dan kita wajib berani bertanya, ini sortiran keberapa? Nah, karena sangat berpengaruh. Kita sudah capek-capek memelihara lele, tapi ternyata kerdil lelenya sudah 2-3 bulan pertumbuhannya sangat lambat. Ya, itu. Jadi pertama, membeli benih lele yang berkualitas, jangan yang tidak berkualitas. Yang kedua yaitu pemberian pakan yang tidak sesuai ya dengan ukuran atau besar mulut lele. Nah, jadi kalau kita perhatikan para pembenih lele, jadi ukuran-ukuran kecil itu mereka bisa dikasih cacing sutra. Nah, ketika kita beli benih lele yang paling kecil, misalkan 5 cm, kita memberikan pakan yang sesuai dengan besaran mulut lele, yaitu ukuran pakan lele yang terkecil ya. Kita beri pakan kurang lebih 2 minggu untuk ukuran pakan yang paling terkecil ya. Jadi ketika pertumbuhan lele lambat bisa disebabkan karena pakan yang kita berikan tidak sesuai dengan besar lele. Yang ketiga adalah tebar benih sebelum air disiapkan atau diendapkan. Nah, banyak teman-teman yang mengalami kegagalan karena dia memelihara lele atau tebar benih lele sebelum si air ini siap untuk ditebar benih, sehingga si lelenya upacara bersama. Upacara bersama itu artinya mulut lele itu berada di atas kepalanya. Jadi kandungan oksigen yang ada dalam air kurang dan air secara pH-nya belum siap untuk ditebar benih. Jadi air yang baik adalah ketika air sudah diendapkan dan kondisi pH air sudah cukup. Yang keempat adalah pemberian pakan yang tidak disiplin. Jadi pemberian pakan yang tidak disiplin juga akan mempengaruhi sifat kanibalisme dari lele. Ketika kita memberi pakan dengan jadwal yang tidak menentu, maka metabolisme tubuh si lele akan berubah dan bisa mengalami kanibalisme sesama lele. Dan kalau bisa kita disiplin memberikan pakan untuk lele kita. Yang kelima adalah tidak melakukan sortir lele secara berkala. Jadi pentingnya sortir adalah untuk mengurangi kanibalisme yang ada di Budik Damber kita. Jadi sortir ini sangat penting dan signifikan ya. Jadi kita secara berkala 2 minggu sekali itu mensortir lele kita, yang kecil dengan kecil, yang besar dengan yang besar. Yang keenam, tidak membuang endapan kotoran secara rutin. Nah, karena kita Budik Damber, budidaya ikan dalam ember, kita harus secara berkala membuang endapan kotoran, amoniak, sisa-sisa makanan yang ada di dasar ember.
ya kurang lebih kita bisa minimal seminggu sekali membuang endapan kotoran yang ada di dasar ember. Nah, itulah fungsi dari keran pembuangan, supaya kita bisa lebih mudah tidak mengganggu aktivitas lele kita ketika kita membuang kotoran endapan yang ada di dasar ember. Mengganti semua air yang lama dengan yang baru tanpa diendapkan. Nah, terkadang kita juga keliru ketika kita ingin mengganti air karena kita anggap airnya sudah terlalu kotor, lalu kita mengganti seluruh air yang ada dengan yang baru, dan air yang baru ini tidak diendapkan, ya benar-benar baru dari sumur atau PDAM. Yang ke-8, pemberian pakan yang berlebihan yang banyak tersisa di media ember. Jadi pemberian pakan yang sebagaimana kita ketahui memberikan pakan sesuai respon lele, namun kita juga harus terus pantau jangan sampai pakannya berlebihan dan menumpuk di atas ember, karena bisa menyebabkan penumpukan amoniak yang berlebih ketika pakan lele tidak dimakan oleh lele. Jadi kalau bisa diambil lagi sisa-sisa pakan lelenya yang tersisa. Yang 9, pemberian pakan lele di saat atau setelah hujan. Nah, kenapa pemberian pakan ketika hujan atau setelah hujan tidak baik? Karena ketika hujan asam, ya sifat asam dari air hujan mempengaruhi air yang ada di ember. Dan ini untuk budik damber yang di outdoor, ya yang ada di luar, yang terkena sinar matahari langsung dan hujan. Jadi kalau bisa ketika hujan atau di saat hujan atau setelah hujan, ya setelah hujan kurang lebih 2-3 jam baru kita bisa kasih makan lagi. Jadi kita puasakan, jangan kita kasih makan ketika hujan atau setelah hujan. Kurang lebih 2 atau 3 jam baru kita kasih makan. Karena akan terjadi kembung pada perut lele. Yang ke-10, ya, tidak mengambil atau mengkarantina lele yang terkena penyakit. Jadi ketika kita ada kasus lele kita terkena penyakit kembung, white spot, ya kurang oksigen, amoniak yang terlalu tinggi, ya kalau bisa ketika ada lele yang sakit kita harus segera mengkarantina si lelenya, dipisahkan dari teman-temannya supaya penyakitnya tidak menular. Itu saja mungkin 10 kesalahan budik damber, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang memiliki pengalaman tentang budik damber, bisa memberikan pengalaman-pengalamannya di kolom komentar, dan mudah-mudahan pengalaman kita bisa lebih bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran buat teman-teman budik damber yang lain. Terima kasih. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.